Ada orang yang melaporkan bahwa kita menyelewengkan zakat. Ya, supaya paham bahwa Az-Zaitun tidak pernah ditunjuk sebagai panitia amil zakat. Forum Indramayu menggugat, kemudian melaporkan adanya dugaan penyelewengan zakat dan juga infak di Al-Zaitun. Benarkah demikian pemirsa? Juga nanti kita akan terhubung dengan koordinator Forum Indramayu menggugat. Sudah ada Bapak Carkaya yang juga bergabung secara virtual. Pak Carkaya, selamat malam. Sejauh ini apakah sudah ada bukti-bukti yang kemudian dibawa oleh pihak Anda dari Forum Indramayu menggugat dalam laporan terkait dugaan penyelewengan zakat dan juga infak Al-Zaitun ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Terima kasih Mbak TV One. Jadi kami dari Forum Indramayu menggugat, kemudian mengajukan Panji Gumilang terkait dengan dugaan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalamnya mengatur juga infak dan sodako. Nah, dalam hal ini secara filosofis kami analisa itu ada maksud dari undang-undang ini, di mana yang pertama aman syar'i. Aman syar'i ini berarti agar zakat, sodako dan infak ini sesuai dengan syariat. Kemudian aman regulasi, agar kemudian bisa aman secara undang-undang dan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian aman NKRI. Jangan sampai zakat, infak dan sodako ini kemudian menjadi alat untuk merongrong NKRI, seperti untuk membiayai teroris, radikalisme, dan sebagainya. Terkait bukti-bukti, itu sudah gamblang. Bareskrim menyatakan juga kemarin bahwa ada orang yang diduga juga mengelola yayasan dan mengumpulkan dana. Kemudian yang kedua juga pernyataan Pak Mahfud MD juga jelas itu, bahwa di rekening Panji Gumilang ada transfer dari Gubernur NII yang mengaku mantan NII dan masih menjadi anggota NII. Menyatakan bahwa mereka juga mengumpulkan itu sejak 1993 sampai sekarang masih mengumpulkan dana-dana infak, zakat, sodako dan sebagainya. Artinya ini sudah gamblang. Yang kami adukan itu bersama kawan-kawan Forum Indramayu menggugat, ya ini barang nyata yang kemudian kita berikan semuanya kepada pihak yang berwenang, di mana ini kan Polri, Mabes Polri ya Bareskrim. Ya silakan dilakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan. Sementara itu, terima kasih. Ada orang yang melaporkan bahwa kita menyelewengkan zakat dan fitrah. Kita tidak pernah menjadi panitia amil zakat. Ya, supaya paham bahwa Az-Zaitun tidak pernah ditunjuk sebagai panitia amil zakat. Kan ada itu panitianya secara nasional dan daerah dan kecamatan. Namun Az-Zaitun dalam setiap Ramadan mengadakan gerakan Ramadan yang kita istilahkan Harokah Ramadan. Dan setiap Dzulhijjah itu kita mengadakan Harokah Al-Qurban. Dalam 5 tahun itu Harokah Ramadan kita dapatkan dari tahun 19 sampai 23 14 miliar 583 juta 697 91 rupiah. Jadi 14 583 369
Kemudian mustahik, kalau kita istilahkan mustahik karena gerakan kurban ini kita bagikan juga pada fuqara masakin, itu 13.107 orang. Kemudian berupa beras 5 kg dan berupa gula 5 kg. 5 tahun beras yang kita sampaikan kepada fuqara masakin 65 ton, 535 kg. Sama halnya dengan gula. Gula 65 ton, 535 kg. Harga tidak usah dicatat. Kemudian setiap Idul Adha, karena kita punya gerakan kurban, maka kita bisa mengumpulkan lebih besar daripada harokah Ramadan. Dalam 5 tahun, sejak tahun 19 sampai tahun 23, itu terkumpul 19 M, 502 juta, 631.601 rupiah. Kemudian kita berikan pada 20.293 orang. Masing-masing mendapatkan 2 kg daripada daging dan 5 kg daripada beras. Beras yang terdistribusikan 101 ton, 465 kg. Adapun daging yang kita distribusikan 40 ton, 586 kg. Nah, ini karena ada informasi katanya tentang zakat dan lain-lain. Kita tidak pernah menjadi panitia. Maka kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Hanya bertanggung jawab kepada fuqara wal masakin kalau kita memberi. Kemudian saudara-saudara, anggaran belanja Az-Zaitun dalam 1 tahun itu tidak kurang daripada 150 M. 150 M. Kalau dibulatkan. Apa yang terbanyak? Yang terbanyak diserap adalah honor daripada guru, dosen, relawan, tenaga harian, pertanian, dan lain-lain. Itu dalam 1 tahun mencapai 51 M lebih. Kemudian terbesar kedua yakni pemakanan. Urusan makan minum penghuni itu berjumlah dalam 1 tahun 44 M, 865 juta sekian. Kalau dibulatkan ya 45 M. Lain-lainnya sedikit, yakni setelah 44 masuk ke 6 M itu pajak-pajak. Yang ketiga adalah penambahan aset. Pembelian lahan dan sebagainya dalam 1 tahun lebih daripada 30 M. Maka kalau ditanya, saya suka mana? Menabung uang atau membeli aset? Aset. 1 tahun 30 M,5. Ya banyak. Kalau harganya yang tertinggi umpamanya 200, kan berarti 2 M, 1 hektar. Kalau yang terendahnya itu 100, berarti 1 M. Jadi nambahnya cukup jelas. Nah, saudara-saudara, inilah bentuk
daripada hajat kita per tahun. Kemudian pemasukan dan lain-lain itu didapat dari uang partisipasi wali santri yang memasukkan putra-putrinya. Itu yang utama. Yang kedua adalah sodakoh. Yang ketiga adalah BOS. Dan BOS ini menempati 2,5% sampai 2,7%. Alhamdulillah. Paginya datang istri daripada guru Syekh. Syekh itu punya guru, punya kawan, punya pemimpin. Itu namanya Nurholis Majid. Istri dari beliau, karena beliau sudah wafat, juga sudah uzur karena tidak bisa jalan kaki terlalu lama, itu datang. Melihat kawan Cak Nur dikuyo-kuyo, datang beliau sambil tertati-tati jalan kaki. Dek, gimana kabarnya? Oh bagus, kemarin agak ngantuk-ngantuk, sekarang enggak ngantuk. Apa sakit? Seperti, tapi ternyata tidur lebih cepat, sudah hilang lagi dan ketemu Nyai. Artinya istri daripada guru kita. Semangat lagi. Ngobrol panjang, cerita nostalgia, bagaimana Cak Nur, kami manggilnya Cak dari dulu. Ketika di Ciputat, Cak Nur menulis skripsi, saya baru tahun pertama. Karena Cak Nur itu nyobonya itu di perpustakaan, saya juga ikut. Ikut biasa seperti Cak Nur juga, selalu ke perpustakaan. Mata kuliah yang tidak disukai oleh Syekh, itu minta izin pada dosen, terus ke perpustakaan. Apa yang tidak disukai waktu kuliah? Pelajaran fikih. Karena itu lagi yang diajarkan. Kemudian yang ngajar tidak terlalu menguasai kitab yang diajarkan. Maka saya minta izin, Bu, saya minta izin, boleh enggak? Bagaimana? Untuk apa? Untuk lebih mendalami ini. Supaya membuka kamus dan lain-lainnya, diizinkan. Nah itu saya lakukan karena apa? Mau diskusi dengan ketika itu Cak Nurholis Majid. Masih menjadi ketua umum PBHMI. Saya masih di tingkat cabang. Tatkala menulis skripsi, saya menanya, Cak, apa judulnya Cak? Gampang aja gitu. Ya apa Cak? Dibaca gitu. Al-Quran Arabiyun lafzon wa alamiyun maknan. Apa artinya Cak? Artekno dhewe. Oh sekolah no adab kok kepengen tahu terjemahannya. Terjemahkan sendiri. Dari situ saya sudah punya keinginan. Nanti kalau saya membuat risalah untuk seperti Cak Nur ini, saya membuat yang mirip-mirip. Boleh nggak Cak Nur? Kalau saya nanti buat skripsi judulnya seperti ini. Apa? Al-Quran asasun fi bina'is saqafah al-islamiyah. Ya sampai. Bagus katanya. Ya makan selalu bahasa Jawa saja kalau ketemu itu. Kalau di acara resmi baru seperti bahasa Indonesia, tidak mau berbahasa Jawa. Tapi kalau sedang berduaan Jawa saja. Bagus. Diajukanlah pada tahun ketika menyusun kepada pembimbing. Pembimbing Syekh dulu mertua daripada Pak Amsal Bakhtiar. Namanya
masih Dokter Andes dulu, Ahmad Janani. Apa kata beliau? Ini terlalu tinggi. Nah, nanti cari referensinya terlalu banyak. Dipotong saja supaya gampang cari referensinya. Jadi mempermudah supaya bisa cepat lulus gitu mungkin. Lah kalau ini terlalu tinggi, banyak referensi yang harus dirujuk katanya. Dipotong saja, jangan Saqafah al-Islamiyah, Saqafah al-Arabiyah. Itu banyak nanti, rujukannya banyak, itu gampang. Dan yang mengoreksi tidak terlalu banyak mengeluarkan pikiran. Nanti munakosahnya itu yang seru katanya. Akhirnya ikut. Kawan-kawan sudah siap semua ketika itu. Sudah dicetak, sudah inilah. Ada satu kawan, ente nggak lulus ente. Sampai sekarang kok belum nulis, belum apa gitu. Akhirnya saya tulis pakai tangan. Padahal rangkap 5. Setelah menulis selesai, 2 pekan ini nggak bisa bergerak. Karena harus tembus. Bayangkan, nulis 15 hari. Diterima dan lulus. Sang kawan yang mengatakan ente nggak lulus, kebanyakan bolos katanya. Itu ternyata belum lulus. Akhirnya mendatangi, maaf ya, kemarin sesungguhnya saya bukan ngenyek. Tapi ente terlalu banyak kegiatan di luar, padahal sudah harus nulis itu. Ya, anak belum lulus, ya nggak apa-apa besok lagi. Nah itu kenangan pada Cak Nurholis Majid. Akhirnya masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Saya menjalankan tugas cinta. Tugas cinta. Karena punya orang yang dicintai tapi tidak pernah ketemu. Jadi disampaikanlah kepada saya sudah selesai. Bagaimana program kita? Ketika itu datanglah orang tua beliau menengok saya datang ke kos-kosannya. Itu orang tua mengatakan sudah tidak boleh ini, mesti dibawa. Dibawalah ke kampung, ini adatnya harus menikah katanya. Akhirnya minta alasan. Boleh tapi saya pulang dulu ngasih tahu orang tua. Nah, itu ceritanya. Kemudian menjadilah orang Menes. Kemudian ditugasi menjadi kepala sekolah. Di sanalah sedikit kita merombak. Karena pendidikan ketika itu lagi-lagi masalah finansial, keuangan. Apa? Di sana ketika Syekh datang tahun 70 menjadi pimpinan Aliyah, uang sekolah itu tidak pernah masuk ke kantor. Tidak pernah masuk ke manajemen. Masing-masing guru itu menyekat di jalan, mau bayaran ya? Ya. Terus tinggal bon saja, ngirim bon ke manajemen. Begitu terus. Akhirnya Syekh mengambil sistem baru, diajak semuanya dan terjadilah tarkis uang sekolah. Uang sekolah disentralisir dan mulailah terdistribusikan kepada guru. Saudara-saudara tahu, tahun 70 honor Syekh itu Rp2.000. Sampai tahun 71 masih Rp2.000. Harga SGM, anak Syekh yang pertama, itu minumnya banyak SGM itu. Harga SGM 2.000 itu hanya dapat 3 kaleng. Tapi saya berani hidup. Jadi berani hidup, jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gitu. Itu diterangkan. Diterangkan pada pasangan Syekh. Jadi semangat juga hidup. Gitu kan. Walaupun gajinya cuma Rp2.000 alias 3 kaleng SGM. Mengalami itu memang tidak enak.
hanya cukup 3 SGM, sedangkan pendapatan Umi Syekh itu banyak. Ada rasa bagaimana Syekh kok dibiayai hidupnya oleh sang istri. Wah, di situ bergerak. Akhirnya menguasai pertanian di tempat itu. Tidak punya tanah, tapi bisa menguasai pertanian. Gimana caranya? Yang Rp2.000 itu bisa menyewa 5 petak sawah tanpa ukurannya. Nanti diukur 12 petak itu 1 hektar. Dari situ mulai. Akhirnya tiap bulan menyewa. Jadi banyak kotak dan dibikin pertanian yang beda daripada yang lain. Sampai sekarang ya seperti itu. Maka orang bertanya, dari mana dananya? Ya begitulah cerita. Nah, jadi mudah-mudahan Bu Bupati ya mendengarlah paling tidak. Sehingga tidak ikut-ikut. Di sebelah sana marah, Ibu Bupati marah. Di sebelah sana boykot, rekening itu, blokir. Di sini menutup, Singgalang ditutup. Tanpa ada berita apa-apa, tutup. Jadi rame-rame. Saudara-saudara, hari ini rame-rame menutup Jalan Az-Zaitun, tapi kita dengan cara yang terbaik membuat jalan baru. Jalan kehidupan. Jangan pernah khawatir. Diblokir, tapi tetap mengalir. Walaupun sedikit pening kalau melihat anak-anak jalan. Ya Allah, jangan sampai kelaparan anak-anakku ini. Karena saya pernah sekolah dalam kondisi lapar. Dan tidak enak lapar itu. Sakit. Ternyata anak-anak kita senang saja, maknanya tidak lapar.